76 Pak. Dari masjid yang saya kunjungi sekarang hari sekitar 3 bulan ini sudah hampir masjid ke 76 masjid. Alhamdulillah Pak, ada anak 1, 2, 3, 4, 5 anak. Alhamdulillah bersyukur. Karena rata-rata Pak kalau masjid di tempat yang lain itu anak-anaknya nggak ada. Alhamdulillah kalau Bapak bisa ngajak anak-anak sama anak-anak perempuan. Biasanya yang di pintu Pak ditulis masjid hanya untuk anak-anak umur 45 ke atas. Gitu Pak. Jadi 45 ke bawah nggak ada. Tapi yang paling banyak kemarin di masjid karena ada SD ya, kemarin sambil yang atas itu ke arah siapa? Masih lain. Karena ada kegiatan sekolah jadi banyak. Karena apa Bapak Ibu melihat hari ini begini saya ceritakan. Semakin lama tren yang ngekos di tempat saya makin banyak. Perkembangan yang ngekos saya kan punya kos-kosan gratis Pak, Bu. Di Polres itu saya punya kos-kosan gratis. Tahu baik? Pesantren. Oh itu pesantren. Ini keren pesantren ya. Betul Pak, pesantren gratis. Sehari makan 3 kali. Tapi lama-kelamaan itu naik hidup penghuninya. Jadi laku juga itu kos-kosan pesantren saya ini. Yang paling muda itu anak umur kelahiran 98. Dan alhamdulillah itu 25, sekarang 29. Kemarin 4 hari yang lalu masih 25, sekarang 29 Pak. Itu mayoritas dari mereka itu masalah narkoba. 20 diantaranya masalah narkoba. Yang 6 kejahatan umum, yang 3 dari lindung utara. Kemarin juga kami silaturahmi Pak ke rumah tahanan Batu Sangkar sekitar setengah bulan yang lalu. Itu yang nyantri banyak juga Pak. Tempat tidurnya itu aslinya cuma 35 kuotanya, tapi karena saking antusiasnya Pak, jadi peserta santrinya itu, pondok pesantrennya itu jadi 145, 35 jadi 140, overload 110, kemudian yang orang Batu Sangkar 140. Jadi 145 yang orang Batu Sangkar 140. Dari 145 itu yang agama Islam alhamdulillah 144. Pokoknya orang Islam nomor 144 dari 145. Saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir. Jadi katanya Pak, di Batu Sangkar, di Tanah Minang itu tanah negara nagari yang dia ini ada bersandi syarat bersandi tahun. Betul Pak? Tapi nomor 1 penghuni ini Pak, pesantren. Kira-kira ada yang salah nggak? Atau benar ya? Gimana Pak? Bu, kira-kira ada yang salah atau benar gitu? Iya itu salah atau benar? Iya itu salah atau benar Pak? Bu? Salah ya? Ya baik. Tapi kenapa jadi ranking 1 Pak? Masuk ke dalam pondok saya dulu. Makanya kemarin saya bilang saya sudah mulai masuk ke sekolah-sekolah Pak. Saya bilang meskipun di sini pondok tahfiz banyak, tapi kalau tidak ada pemeliharaan maka suatu saat yang sekarang menjadi tahfiz ini maka nanti suatu saat akan masuk ke kos-kosan saya. Karena dari 25 kemarin Pak, sekitar 2 minggu yang lalu 25 orang yang sekarang sudah 29 itu. Dari 25 itu yang pintar ngaji 23. Yang 2 ngajinya Iqra alif bata. Pintar ngaji Pak, tapi masuk ke dalam kan. Maka hal-hal ini saya ungkapkan kepada Bapak Ibu setiap masjid. Supaya apa? Supaya Bapak tahu fenomenanya. Supaya Ibu tahu masalahnya nanti bagaimana. Keadaannya bagaimana. Padahal negara negeri nagari yang bersandikan kitab. Tapi masalahnya seperti ini. Maka saya boleh gambarkan Bapak Ibu ya,
Sebenarnya masalah utamanya itu adalah masalahnya karena orang-orang ini yang utamanya adalah karena rusak iman. Rusak iman. Kenapa rusak imannya? Karena tidak pernah sholat. Kenapa tidak pernah sholat? Karena tidak pernah masuk masjid. Kenapa tidak pernah masuk masjid? Karena tidak pernah diajak ke masjid. Orang kalau rusak imannya Pak, sudah putus hubungan dengan Allah, maka tidak ada takut lagi sama Allah. Itu handphone Pak. Kalau tidak ada sangkut paut ini, handphone itu ada namanya nada dering Pak ya. Betul Pak, nada dering. Nada dering itu kalau dipanggil sama orang bergetar gitu, gitu kan, nut gitu ya. Nada deringnya masih berfungsi. Nah sebenarnya orang, Pak, setiap orang harusnya kalau dipanggil sama Allah lewat azan itu hatinya bergetar, wajilat qulubuhum. Kalau sudah tidak bergetar tuh Pak, hati ada yang aneh, berarti sakit tuh. Rata-rata Bapak Ibu Ibunya, yang tadi 25, yang sekarang jadi 29, sebelum ditangkap sama polisi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Islam iya, orang tanah datar iya, tapi tidak pernah sholat. Padahal dikatakan di kitabullah ada di sini. Apa Pak? Inna sholatan tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi kalau orang sudah tidak sholat, pasti dan pasti dia akan berpotensi melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Kalau sudah fahsya wal munkar, ujung-ujungnya ditangkap polisi. Yang harusnya masuk ke sini, kalau ibu-ibu sunnah gitu ya, yang laki-laki kira-kira harusnya berapa Pak? 100 Pak ya? Lebih kurang 100. Sekarang yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 100 dikurangi 16, 84. Yang 84 berpotensi melakukan perbuatan fahsya wal munkar. Mereka punya potensi fahsya wal munkar. Karena apa? Ujung-ujungnya karena imannya rusak dan akhirnya kita sadari karena kesalahan kita, kesalahan saya. Karena nggak ngajak mereka ke masjid. Ini karena fenomenanya apa Bapak? Fenomenanya hari ini kita dalam keadaan jahil. Zaman jahil. Ibu tahu zaman jahil itu apa Bu? Pak, tahu Pak zaman jahil itu apa? Bukan Pak. Jahil itu bukan. Jahil itu tahu tapi sengaja. Anak kecil, kamu jahil banget sih. Apa? Itu kepala anak lainnya, kepala temannya ditolak-tolak begini Pak. Karena tidak tahan ditolak-tolak begini dibalik sama dulu. Tolak itu ditolak cepat. Udah dipanggil sama Pak Bapak kepala sekolah. Kalau ditanya nih anak, kamu tahu nggak kalau kepala itu nggak boleh ditolak-tolak begini, kan? Tahu Pak. Jahil itu tahu tapi sengaja. Ada tembok habis dicat sama Pak Jorong putih, tiba-tiba datang malam-malam pakai pilok, coret-coret. Anak tadi dipanggil, kamu tahu nggak kalau ini tembok warna putih, kira-kira menurut pendapat kamu, kalau tembok putih ini boleh dicoret-coret? Dia bilang, nggak boleh. Tahu? Itu namanya jahil. Zaman dulu Bapak Ibu yang mulia, orang zaman dulu di Ka'bah, di Mekah, mereka tahu Pak, Ka'bah itu buatan Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail. Mereka tawaf Pak. Di Ka'bah itu mereka tawaf 7 putra. Ditanya, kamu ngapain tawaf? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan satu di atas langit. Namanya Allah. Tetapi mereka, Bapak bayangkan, kalau Bapak sudah pernah haji satu sama umroh, di sekitar Ka'bah mereka membuat 360 berhala. Setelah mereka tawaf kepada Allah di atas langit, Tuhan yang di atas langit, mereka mentawafi Tuhan-Tuhan mereka yang di bawah bumi sejumlah 360. Mereka tahu ada yang Allah? Tahu. Tapi mereka sengaja, mereka juga beribadah, mereka menyembah kepada berhala-berhala mereka. Itu namanya zaman jahiliyah. Mereka tahu Pak, tidak boleh bunuh anak, tidak boleh bunuh manusia, tetapi mereka kubur hidup-hidup anak perempuan mereka.
Itu zaman jahil. Bahkan diceritakan kalau yang namanya Hijri Ismail yang Ka'bah terus ada separuh lingkaran, itu namanya Hijri Ismail. Dulu aslinya Ka'bah itu bangunannya itu sebesar Ka'bah yang sekarang ditambah Hijri Ismail ditutup. Sebenarnya bentuknya agak lonjong, bukan kotak. Tapi karena mereka ini memiliki pendapatan yang haram, mereka mengatakan kami tidak akan melanjutkan pembangunan Ka'bah dengan menggunakan harta-harta kami yang haram. Akhirnya sampai sekarang Hijri Ismail itu terbuka seperti itu. Yang di bawahnya ada talang emas. Kalau Bapak sampai sudah tahu bersama. Jadi akhirnya bentuk Ka'bah yang asli adalah bukan kotak tapi lonjong. Tapi sekarang bentuknya hanya kotak. Maka kalau setiap orang yang sholat di dalam Hijri Ismail itu dianggap sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Mereka tahu Anda boleh bersedekah dengan harta, tetapi mereka sengaja melakukan. Nah sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira yang menyantri di pondok pesantren saya itu Pak, kalau ditanya, Dek, udah boleh nggak kamu pakai narkoba? Sebenarnya kamu pikir boleh nggak? Dia bilang tahu Pak ya, tapi senang motor Scoopy. Mereka bilang mereka tahu tetapi senang. Maka akhirnya kita bisa simpulkan karena mereka dalam keadaan jahil. Nah sekarang warga kita Pak 84 tadi, kalau kita tanya boleh nggak kita ini nggak sholat? Jawabannya kira-kira apa? Tak boleh. Tapi masih sengaja tidak sholat. Oh Pak, sholat kan bisa di rumah, mana ada? Sholat itu laki-laki di masjid, meskipun tidak tersirat, meskipun tidak tersurat, tetapi tersirat. Meskipun tidak tersurat, tapi tersirat. Berrukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Barakaun ma'ar-roki. Rukuklah kamu bersama dengan orang yang rukuk. Berarti apa? Berjamaah. Yang kedua, wayuqimunas shalah. Kalau sendiri Pak muslim, kalau banyak muslimun kan begitu. Muslim satu, muslimun banyak. Kalau sendiri menunaikan ikim atau akimis sholat. Nah kalau banyak yuqimunas sholat. Jadi aslinya sholat berjamaah itu diperintahkan untuk sholat itu diperintahkan untuk berjamaah. Jadi Pak, rusaknya hari ini kita sama seperti zaman jahiliyah karena tidak bertangga masjid. Fenomenanya seperti sekarang adalah Pak, seperti zaman jahiliyah, tahu tapi sengaja. Kenapa masalahnya? Penyebabnya apa? Karena rusaknya iman. Kenapa rusaknya iman? Karena tidak pernah ke masjid, terutama karena tidak pernah sholat. Kira-kira kenapa orang Minang berani teriak kayak gitu Pak? Berani teriak kenceng-kenceng balik ke surau, ada tulisan di Sarak tulisan di Kitabullah. Kok berani dia teriak gitu Pak? Kenapa Pak? Karena kalau saya bilang orang Minang itu yang pertama Pak berani. Orang yang Minang berani karena dia yakin. Orang Minang berani yakin karena dia ini pintar sudah mempelajari keadaan. Berani berteriak kenapa? Karena dia yakin, karena dia pintar. Kenapa berani Pak? Karena hanya orang Minang yang dia berani berteriak tanah kami berdasarkan Kitabullah. Mekah Madinah aja nggak berani. Betul nggak? Mekah Madinah aja nggak teriak loh Pak. Tanah kami berdasarkan Kitabullah, nggak ada itu ya. Ya kan Pak? Yang kedua kenapa? Yakin, karena bahasanya orang zaman dulu akan mengatakan, kamu generasi penerus saya, kalau kamu pakai Kitabullah, kalau kamu bersandar pada Kitabullah, masalah apapun yang kamu miliki selesai. Mau masalah besar kecil, mau masalah yang kamu hadapi sendiri atau masalah negara-negara kamu, kalau pakai Kitabullah selesai. Yang ketiga, karena beliau itu yakin, kenapa? Karena beliau telah membaca. Saya sudah membaca seluruh kitab, saya sudah membaca Quran dan hadis, semuanya mengatakan bahwa
yang akan bisa menyelesaikan masalah kita hanya dengan mengandalkan kita dulu. Betul Pak? Kira-kira betul Pak? Nah hari ini, mohon maaf Pak, kita sebagai orang Minang menyelesaikan masalah, menjalani hidup tidak pakai kita dulu. Ya kan Pak? Nah sekarang saya akan mengatakan pada Bapak dan Ibu harus kita selesaikan atau gini aja nih Pak. Ini masalah mau diselesaikan enggak? Banyaknya tahanan, banyaknya remaja yang nakal, mohon maaf narkoba, mohon maaf LGBT, mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Bu, Pak, kalau saya Pak, Bu, mohon maaf, saya senang-senang aja nangkap gitu, tangkap, selesai. Mohon maaf nih, prediksi saya, kalau boleh, saya malah mau memperbesar sel saya. Penjara saya perbesar, kalau perlu nanti anak-anak ini saya tangkap. Termasuk bapak-bapak juga saya tangkap. Kalau sudah fasya wal munkar saya tangkap aja gitu. Selesai tugas saya. Tapi Bapak Ibu yang mulia tidak akan menyelesaikan masalah. Ya Pak ya. Saya tanya sama Bapak sama Ibu, kira-kira mau diselesaikan enggak ini masalah? Atau dibiarkan saja sehingga nanti mereka juga akan menjadi penghuni kos-kosan saya. Ya Pak. Maka kalau Bapak sudah mau mengatakan selesaikan, saya kasih rumusnya. Rumusnya balik kepada apa yang telah dirumuskan oleh orang Minang zaman dulu, balik ke surau. Yang kita hadapi sekarang, makanya kita akan mengadakan program yang disebut dengan kembali ke surau kami, dengan cara mengembalikan 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid dengan cara door to door dijemput. Ada yang mau disampaikan Pak? Sekali lagi Pak ya, saya sampaikan untuk menyelesaikan masalah hanya dengan cara mengembalikan setiap orang ke masjid dengan program kembali ke surau kami dengan cara door to door. Targetnya 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid. Jadi saya titipkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang 84 tadi, bagaimana caranya masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang. Gitu Pak ya? Pak, halo? Ini masih nggak nyambung atau gimana nih Pak? Masih belum ada respon ini? Hah? Malah kalau ngopi malah nggak nyambung Pak. Saya ngajak ngomong sama orang makan tuh nggak nyambung. Pak, jadi sekarang untuk mengembalikan pesannya orang zaman dulu supaya negara negeri jorok kita Baldatut Thayyibatut Barokah, caranya hanya satu. Kembalikan mereka yang nggak sholat jadi sholat. 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang.